Pertama, peran lingkungan terhadap sektor ekonomi produksi. Produksi sendiri bisa diartikan dengan kegiatan menciptakan barang ataupun jasa. Selama masa pandemi ini dikarenakan dengan ekonomi yang menurun, maka kegiatan produksi harus dihentikan dan banyak pengusaha yang gulung tikar. Lalu ada juga peran lingkungan terhadap sektor distribusi. Distribusi sendiri yaitu kegiatan memasarkan barang atau jasa. Dikarenakan sektor produksi ini terhambat, maka proses distribusi juga akan terhambat dan menghilangkan sumber daya yang biasanya mereka pasarkan. Sedangkan untuk di sektor konsumsi sendiri artinya adalah kita menghabiskan barang ataupun jasa yang sudah dipasarkan oleh sektor distribusi. Di masa pandemi ini pekerjaan kita sungguh diminimalisir ya. Jadi kegiatan distribusi, konsumsi, dan produksi pun itu sangat terhambat. Banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan banyak pengusaha yang gulung tikar, akibatnya mereka di PHK. Jadi menurut saya peran lingkungan itu sangat penting dalam sektor ekonomi. Untuk solusi sendiri, saya rasa pemerintah harusnya lebih banyak memberikan bantuan sosial, di mana bantuan sosialnya juga didapatkan dari UMKM. Jadi bisa sekalian membantu pedagang-pedagang kecil untuk mendapatkan mata pencariannya kembali. Alih fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan merupakan bertambah atau berkurangnya suatu penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Alih fungsi lahan ini sering terjadi demi kepentingan pemerintah dalam mempercepat pengembangan perkotaan tanpa menghiraukan atau memikirkan akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menurut saya, isu alih fungsi lahan ini bisa dikaitkan dengan dua pembelajaran yang sudah dipelajari. Yang pertama dari sesi 6 yaitu tentang green policy dan sesi 12 tentang berhubungan dengan perubahan iklim. Perubahan lahan secara langsung dipengaruhi oleh dinamika perubahan jumlah penduduk juga. Hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan di sektor industri dan perkembangan lingkungan perkotaan baru. Dalam beberapa pembahasan melalui artikel-artikel yang disampaikan oleh media massa, bahwa sektor perekonomian masih mendominasi alasan terjadinya konversi lahan baik untuk konversi ke penggunaan lahan pertanian atau maupun pertanian. Dan alih fungsi lahan ini juga semakin diperburuk dengan adanya perubahan iklim yang sangat tinggi, yaitu dengan adanya curah hujan juga yang mempengaruhi hal tersebut. Apa hubungan alih fungsi lahan dengan perubahan iklim? Dengan meningkatnya jumlah area yang terbangun sehingga menjadi semakin berkurangnya jumlah lahan bebas yang digunakan untuk penyerapan air dan menyebabkan banyak sekali bencana seperti longsor dan juga banjir. Dari hal tersebutlah pemerintah diharapkan membuat green policy atau politik hijau guna mengurangi krisis pada lingkungan dalam mengejar modernisasi dan juga globalisasi. Kebijakan tersebut dapat berupa kajian kelayakan strategis dan rencana alih fungsi lahan. Isu penanganan penimbulan sampah kembali mencuat di wilayah Tangerang Selatan. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah sangat berdampak pada lingkungan yang dapat menyebabkan risiko kesehatan, pencemaran tanah dan air, bahkan pencemaran laut. Sampah dapat menyebabkan infeksi yang ditimbulkan dari tumpukan sampah karena menjadi sarang bakteri yang kemudian dapat menyebabkan keracunan hingga penyakit kronis. Sampah juga dapat menyebabkan kecelakaan karena tidak adanya keterangan dari jenis sampah. Sampah dapat mencemarkan tanah karena dapat mengontaminasi sumber air bersih yang tentunya sangat berbahaya untuk makhluk hidup. Saat ini pemerintahan Tangerang Selatan telah menyediakan beberapa alternatif untuk permasalahan sampah ini. Salah satunya dengan menyediakan lebih dari 150 tempat pengelolaan pembuangan sampah terpadu. Namun
sangat disayangkan karena ulah masyarakat sendiri yang masih belum mau konsisten dan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan untuk melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Maka, isu permasalahan sampah di Tangerang Selatan masih belum dapat ditangani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berbunyi pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis dan berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan. Maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan sampah ini dapat diatasi secara bersama, bukan hanya masyarakat saja atau pemerintah saja. Papua terkenal akan sumber daya alamnya yang berlimpah seperti mineral logam, hutan, minyak, gas bumi, maupun perairannya. Jika sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, masyarakat perlu fokus mengembangkan sumber daya manusia dan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Peningkatan kompetensi SDM perlu dibarengi dengan kearifan lokal agar menjadi sumber daya manusia yang berkarakter. Sumber daya manusia dan kearifan lokal sama-sama akan mengalami perkembangan dan akan terus dikembangkan sebagai upaya untuk tetap menjaga eksistensi kebudayaan lokal dan kearifan asli masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan berbasis kearifan lokal memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki wilayah setempat dan bertujuan untuk pembangunan serta pengembangan wilayah tersebut berdasarkan tingkat kebudayaan warga setempat. Setiap wilayah pasti memiliki sumber daya tarik tersendiri, baik itu sumber daya fisik maupun non-fisik, yang tentu saja bersinergis memunculkan suatu hubungan yang akan menunjang terlaksananya pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah Papua. Sebagai contohnya adalah Raja Ampat yang memiliki pesona keindahan alam dan budaya asli perairan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan wisatawan baik domestik maupun internasional untuk mensejahterakan dan mendukung pembangunan wilayah setempat.